Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas tentang akuntansi ya, dasar akuntansi yang sering muncul di soal Olimpiade Ekonomi. Nah, soal yang pertama, akuntan yang menjalankan fungsi pemeriksaan secara bebas atau independen terhadap laporan keuangan perusahaan dan organisasi lain, serta hasil laporan keuangan dinyatakan dalam laporan akuntansi yang berisi pendapat tentang kewajaran atau kelayakan laporan keuangan yang diperiksanya adalah akuntan. Nah, pilihannya ini adalah A, privat atau intern atau manajemen, kemudian B, publik atau ekstern, C, pemerintah, D, pendidik, E, sosial. Nah, untuk jenis akuntansi, akuntan itu ada beberapa macam, yaitu akuntansi privat ataupun intern, manajemen, akuntansi publik atau ekstern, akuntansi pemerintah, dan akuntansi pendidik. Nah, untuk akuntansi privat ya, itu yang pertama ada disebut dengan akuntan intern. Ya, akuntan intern itu merupakan akuntan yang bekerja dalam perusahaan dan bertugas khusus di bidang akuntansi intern untuk membantu pengelolaan perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik ataupun ekstern, yaitu akuntan yang kegiatannya memberikan jasa untuk kepentingan perusahaan dengan sejumlah pembayaran tertentu atau disebut juga akuntan ekstern. Yang ketiga ada akuntan pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja sebagai pemeriksa atau auditor untuk pemerintah atau negara. Dan yang terakhir ada akuntan pendidik, itu biasanya seperti pengajar ataupun dosen di perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat dari soal yang menjalankan fungsi pemeriksaan secara bebas ataupun independen terhadap laporan keuangan perusahaan dan organisasi lainnya, serta hasil laporan keuangan dinyatakan dalam laporan akuntansi yang berisi pendapat tentang kewajaran atau kelayakan laporan keuangan, itu disebut dengan akuntan publik ataupun ekstern, karena dia sifatnya adalah melakukan pemberian jasa untuk kepentingan perusahaan dengan pembayaran tertentu. Jadi jawabannya adalah bola. Soal yang kedua yaitu data transaksi bengkel upstairs adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Juli dibeli perlengkapan toko seharga 3.500.000, baru dibayar 1 juta rupiah. Sisanya akan dibayar kemudian. Tanggal 7 Juli telah diselesaikan servis kendaraan dari seseorang pelanggan atas kendaraannya yang baru selesai diperbaiki sebesar 5.500.000 rupiah, tetapi baru diterima 4 juta rupiah. Sisanya akan dibayar kemudian. Tanggal 9 Juli dibayar gaji 2 orang karyawan masing-masing sebesar 1 juta. Transaksi di atas pencatatan yang benar ke dalam persamaan akuntansi. Oke, kita akan analisis dari persamaan akuntansinya. Yang pertama, tanggal 5 Juli dibeli perlengkapan toko seharga 3.500.000. Baru dibayar 1 juta, sisanya akan dibayar kemudian. Nah, kalau dibeli perlengkapan toko ya seharga 3.500.000, berarti yang bertambah adalah perlengkapan toko sebesar 3.500.000. Kemudian ini dibayar 1 juta, berarti
sebagian akan menimbulkan hutang, maka kas akan bertambah di sebesar 1 juta rupiah. Kas berkurang sebesar 1 juta rupiah dan hutang bertambah 2.500.000 rupiah. Nah, untuk tanggal 7 Juli ini diselesaikan pendapatan servis ya. Berarti kalau di persamaan akuntansi ini akan mempengaruhi kas dan modal. Ya, jadi di sini yang pertama karena dia baru dibayar 4 juta, maka akan muncul lagi yang namanya piutang. Jadi harta sama dengan modal. Maka untuk persamaan akuntansinya adalah modal bertambah 5.500.000 rupiah, kas bertambah 4 juta rupiah, dan piutang bertambah 1.500.000 rupiah. Kemudian tanggal 9 Juli dibayar gaji 2 orang karyawan, masing-masing sebesar 1 juta. Berarti di sini kalau gaji karyawan 2 orang, maka dia sebesar 2 kali 1 juta, maka jumlahnya 2 juta. Berarti ini akan mengurangi modal dan mengurangi harta dalam bentuk kas. Berarti kas berkurang sebesar 2 juta dan modal berkurang sebesar 2 juta. Nah, untuk kita lihat pilihannya ya dari A, B, C, dan D, E. Maka untuk jawabannya itu adalah seperti yang saya katakan tadi, pilihannya adalah A. Ya, kita lihat dari pilihannya untuk A tadi kan di awal adalah perlengkapan bertambah 3.500.000, kemudian kasnya berkurang 1 juta dan utangnya bertambah 2.500.000. Ya. Nah, kalau untuk di pilihan B ya, utangnya yang bertambah sebesar 1 juta. Ya, itu berarti ada salah. Yang C itu kalau dilihat pilihan C itu salahnya ada di sebesar kasnya. Seharusnya kas berkurang sebesar 4 juta. Sedangkan modalnya itu bertambah sebesar 5.500.000, kasnya bertambah 4 juta karena baru dibayar 4 juta. Kemudian untuk pilihan D, salahnya adalah di ini 1 juta. Jadi gaji karyawan itu untuk 2 orang, bukan untuk 1 orang. Jadi seharusnya 2 juta. Kemudian kalau yang di E, itu salahnya adalah di perlengkapan, kas, dan jumlahnya ini. Jadi kalau perlengkapan seharusnya 3.500.000 ya. Sementara kalau di sini perlengkapan yang 1 juta, kasnya 3.500.000. Jadi jawaban yang benar adalah A. Untuk nomor soal nomor 3. Menurut PSAK nomor 1 revisi 2009 yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2009, laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut ini, kecuali A. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. B. Laporan perubahan ekuitas selama periode. C. Catatan atas laporan keuangan. D. Neraca. E. Laporan-laporan laba rugi komprehensif selama periode. Oke, kita lihat dari soal, maka jawabannya itu adalah D. Kenapa? Karena di dalam PSAK nomor 1 di revisi 2009 itu digantikan dengan laporan posisi keuangan yaitu neraca. Jadi neraca yang soalnya kita lihat di sini kan adalah laporan keuangan yang lengkap harus meliputi komponen-komponen berikut. Nah, di sini ya kecuali adalah neraca karena neraca itu diganti dengan nama laporan posisi keuangan. Jadi
untuk di tahun 2009 revisiannya neraca itu diganti menjadi laporan posisi keuangan, bukan neraca lagi. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal nomor 4. Agung adalah pemilik konsultan Agung dan rekan. Pada akhir Desember, konsultan Agung dan rekan memiliki aset sejumlah 180 juta rupiah dan utang bank 90 juta rupiah. Berapakah modal Agung dan rekan juga memiliki utang usaha sebesar 8 juta. Nah, kita lihat kalau yang diketahui adalah hartanya sebesar 180 juta rupiah, utang banknya 90 juta rupiah, yang ditanya adalah modal ya. Kalau diketahui utang usahanya hanya sekitar 8 juta, maka kita akan hitung satu persatu. Oke, dari persamaan akuntansi, maka aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas atau disebut dengan harta sama dengan hutang ditambah modal. Jadi kalau asetnya tadi adalah 180 juta sama dengan liabilitas tadi utangnya adalah utang bank ditambah dengan utang usaha, yaitu 90 juta ditambah 8 juta ditambah ekuitas. Jadi yang ditanya adalah ekuitas. Maka ekuitas itu sama dengan 180 juta rupiah dikurangi 98 juta rupiah. Maka jawabannya adalah 82 juta. Jadi jawabannya adalah kalau kita lihat di soal yaitu 82 juta, maka jawabannya A. Oke, kita lihat soal nomor 5. Pada tanggal 1 Juli, Pak Sumi membuka usaha yang diberi nama Bengkel Sumi. Sebagai modal usaha, Pak Sumi menginvestasikan uang 20 juta rupiah untuk menyewa sebuah bangunan. Selain itu, Pak Sumi juga memperoleh pinjaman berupa kredit usaha dari Bank ABC senilai 30 juta. Oleh Pak Sumi, uang pinjaman ini digunakan untuk membeli peralatan bengkel senilai 25 juta. Dan perlengkapan bengkel senilai 2 juta rupiah. Dari transaksi tersebut, maka nilai harta ataupun aktiva bengkel Sumi yang benar adalah, oke, kita lihat dari soalnya, ketika dia menginvestasikan uang 20 juta, ini berarti hartanya akan bertambah. Oke, kita lihat dari pembahasan yang pertama. Hartanya, ya berarti di sini sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melakukan kegiatan operasionalnya. Jadi, harta dari Pak Sumi ataupun asetnya adalah peralatan bengkel sebesar 25 juta, ditambah perlengkapan bengkel 2 juta rupiah, ditambah kas 23 juta rupiah, sehingga total asetnya adalah 50 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah, kita lihat berapa jawabannya. Oke, kita cari yang 50 juta, yaitu jawabannya E. Berarti jawabannya 50 juta total dari harta Pak Sumi. Oke, untuk pertemuan yang pertama itu saja pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.